Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Kesehatan Vektor, kelas peminatan kesehatan lingkungan A. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 5. Anggi Alkorona Safitri, Azah Afifa Mangunsong, Desi Ramadhani Tanjung, Febi Nur Atika, Khairun Najah, dan juga Putri Amalia Siahaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengendalian Vektor, Ibu Mutia Nanda, SKM MKes, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Winsu Medan 2021. Berikut penjelasan kami mengenai pengendalian vektor dari penyakit demam berdarah atau DBD. Sebelumnya, mari kita lihat beberapa berita yang menjelaskan tingginya angka penyakit DBD di Indonesia. Kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sejak awal bulan Januari tahun 2019. Jumlah pasien wabah demam berdarah dengue yang ditangani sejumlah rumah sakit di wilayah utara kota Sidoarjo terus meningkat. Dalam 2 pekan terakhir, hampir setiap hari pihak rumah sakit menerima pasien demam berdarah. Pasien demam berdarah dengue yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya terus bertambah. Selama bulan Januari, RSUD Dr. Sutomo mendapat rujukan 72 pasien DBD dan 3 diantaranya meninggal dunia. Seorang bocah laki-laki asal desa Egon, Kecamatan Baigete, Kabupaten Sika meninggal akibat DBD. Hal ini menambah daftar korban meninggal akibat DBD di Kabupaten Sika menjadi 16 orang dalam tahun 2020 ini. Penderita demam berdarah dengue atau DBD ini harus jalani perawatan di lorong-lorong rumah sakit umum daerah Jombang. Ini terpaksa dilakukan lantaran ruangan yang ada tak sebanding dengan jumlah pasien yang terus bertambah. Apa sih DBD itu? Demam berdarah atau DBD merupakan penyakit yang mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Pada tahun 2020, total kasus DBD mencapai 108.303, sementara sampai Oktober 2021 tercatat 37.646 kasus. Menurut data Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, angka kematian akibat demam berdarah pada tahun 2021 juga turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab dari penyakit demam berdarah adalah virus dengue anggota dari genus Flavirus atau Arbavirosis grup B, salah satu genus familia Togaverdae. Arbavirosis artinya penyebab penyakit yang ditularkan arthropoda. Gejala DBD yang mudah dikenali. Pertama, demam tinggi. Demam tinggi pada gejala DBD bisa mencapai 40 derajat Celcius dan terjadi secara mendadak. Lalu sakit kepala dan nyeri otot. Rasa sakit ini biasanya muncul di sekitar dahi bahkan terasa hingga ke bagian belakang mata. Lalu mual dan tubuh terasa lelah, kemudian ruam merah pada kulit, lalu terjadi pendarahan. Virus dengue dalam darah 4-7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam. Bila penderita tersebut digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke lambung nyamuk. Nyamuk Aedes berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menjadi larva atau jentik nyamuk. Setelah itu, larva akan menjadi pupa baru, setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Karakteristik telur Aedes adalah berbentuk bulat pancung yang mula-mula berwarna putih, kemudian berubah menjadi hitam. Satu ekor nyamuk betina dapat mengeluarkan 300 telur sekaligus. Telur dari nyamuk ini dapat bertahan selama berbulan-bulan dalam kondisi kering, hanya memerlukan 1 atau 2 hari saja untuk menetas. Karakteristik I. aegypti dan I. albopictus sebagai vektor utama virus DBD ini adalah bahwasannya kedua spesies tersebut ini termasuk genus Aedes dan famili dari Culicidae. Secara morfologisnya keduanya sangat mirip, namun dapat dibedakan dari strip putih yang terdapat pada bagian sekutumnya. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kedua vektor ini adalah faktor abiotik dan juga biotik.
Menurut Barrera, faktor abiotik seperti curah hujan, temperatur, dan evaporasi dapat mempengaruhi kegagalan telur, larva, dan pupa nyamuk menjadi imago. Tumpukan sampah dan genangan air merupakan salah satu contoh wadah bagi nyamuk Aedes dan nyamuk lainnya untuk bertelur dan berkembang biak. Disadari bahwa penanggulangan penyakit DBD masih bertumpu pada pengelolaan vektor dan pemutusan siklus hidupnya. Untuk itu banyak teknologi yang dikembangkan untuk pengendalian vektor tersebut baik yang berbasis alam, fisik mekanik, kimia maupun masyarakat. Contoh dari perkembangan teknologi tersebut adalah Ovitrap. Bisa dilihat dari gambar di samping. Berikut adalah poster cara pencegahan DBD dengan melakukan 3M+. Program pemerintah dalam menanggulangi DBD adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, pengasapan atau fogging, dan larva sida. Penyuluhan yang diberikan oleh petugas kesehatan tentang DBD dan PSN 3M+, yang dibantu oleh kader kesehatan serta tokoh masyarakat akan mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam melaksanakan